Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, calon peserta didik baru SMK PGRI 3 Kota Blitar. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, hari ini kalian memasuki MPLS hari ketiga. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Bayu Alam Saputra. Saya di sini menjabat sebagai kepala kompetensi kalian atau ketua jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, alamat rumah saya di Jalan Pamungkur nomor 132 Kota Blitar. Di sini saya mengajar jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Pada MPLS hari ketiga kali ini saya akan memberikan materi. Di sini ada 4 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang kenakalan remaja, yang kedua ada bahaya merokok, yang ketiga ada pengaruh game online, dan yang keempat nanti ada cybercrime. Nah, saya harap kalian mengikuti kegiatan MPLS hari ini dengan baik ya, dari awal sampai akhir. Selamat menyimak materi dari saya. Saya mulai materi masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini, yaitu nanti yang pertama tentang kenakalan remaja, yang kedua bahaya merokok, yang ketiga pengaruh game online, dan yang keempat yaitu nanti ada cybercrime. Nah, yang pertama kita bahas dulu, yaitu kenakalan remaja. Nah, apa sih kenakalan remaja itu? Nah, kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Nah, perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Nah, seusia kalian kan? Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Nah, ia berada pada masa transisi. Nah, kenakalan remaja disebabkan oleh yaitu yang pertama faktor internal, yaitu krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kemudian ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu pengaruh dari keluarga, kemudian pengaruh kawan sepermainan yang kurang baik, kemudian komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Nah, faktor lainnya yaitu reaksi frustasi diri, gangguan berpikir dan intelijensia pada diri remaja, dampak negatif dari perkembangan teknologi modern, dasar-dasar agama yang kurang, tidak adanya media penyalur bakat atau hobi, masalah yang dipendam, menyalahgunakan obat, melihat film dewasa yang memicu tindakan asusila, kemudian kebebasan merokok, menyalahgunakan narkoba, dan bosan terhadap kegiatan tertentu. Nah, ini ada contoh gambar kenakalan remaja, yaitu yang pertama di situ ada tawuran ya, kalian jangan sampai terlibat dengan tawuran. Kemudian di situ ada merokok, bebas merokok mereka itu. Kemudian membolos sekolah, jangan sampai ya. Saya pikir calon peserta didik baru SMK Negeri 3 tidak akan membolos. Amin. Kemudian di sini ada coret-coret saat kelulusan. Nah, itu contoh gambar kenakalan remaja. Nah, ini contoh kenakalan remajanya. Kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Contohnya, kalian tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kemudian meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran atau membolos ya. Kemudian membawa senjata tajam ketika sekolah. Nah, contoh kenakalan remaja di luar sekolah atau di masyarakat. Ikut balapan liar antar geng. Kemudian ikut tawuran antar geng. Minum minuman keras. Dan yang terakhir, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya.
Kemudian ada contoh kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Contohnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, melanggar norma atau peraturan yang telah disepakati bersama keluarga kalian masing-masing. Itu tadi tentang kenakalan remaja. Stop ya, Cah. Stop ya, anak, kenakalan remaja. Nah, yang kedua ada bahaya merokok. Ini materi yang kedua. Nah, kalian lihat di sini. Di dalam satu batang rokok itu ada banyak sekali zat-zat kimia yang berbahaya. Di situ contohnya ada butan lactose fluid, kemudian cadmium batteries. Nah, di situ biasanya bahan yang untuk digunakan baterai itu ada di satu batang rokok. Kemudian ada candle wax, ada barbecue lighter, industrial solvent, insecticide, toilet cleaner, ada cat juga di situ. Kemudian rocket fuel, car exhaust, poison, arsenic poison itu berarti racun. Nah, kemudian sour grass dan vinegar. Apa sih rokok itu? Nah, rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Nah, pasti kalian, terutama bagi yang cowok ya, kalian kalau sudah rokok itu pasti, saya ini cowok beneran, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya enggak sih. Nah, di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok. Nah, jadi kalian bisa membahayakan diri kalian sendiri dan juga membahayakan orang lain yang ada di sekitar kalian. Nah, ini bahaya merokok. Aduh, anak kecil sudah ada yang merokok ya. Nah, itu bahaya merokok. Di situ ada kanker leher, kemudian kanker paru-paru, kanker mulut, nah kelahiran bayi pramatang, ada keguguran janin dan penyakit yang lain. Jangan sampai ya, anak. Nah, di sini akan saya putarkan video tentang bahaya merokok. Riding high when I was king. I played it hard and fast, 'cause I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, 'cause I'm begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chewing, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, trying to be good. I went up in the feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for, that the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging you to put your love in the hand now, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging. Itu tadi video untuk bahaya merokok ya anak-anak. Nah, saya harap kalian menjauhi rokok sekarang juga. Nah, yang ketiga, materi ketiga yaitu tentang pengaruh game online. Nah, ini biasanya kalian bermain game. Biasanya sampai larut malam ya. Nah, di pengertian game online atau online games adalah permainan video yang dimainkan dengan beberapa bentuk jaringan komputer, internet, dan LAN, menggunakan komputer pribadi atau konsol video game.
Jaringan ini biasanya internet atau teknologi setara, tetapi game selalu digunakan apapun teknologi yang saat ini, modem sebelum internet dan keras kabel terminal sebelum modem. Nah, faktor penyebab kecanduan game online. Terdapat faktor internal dan eksternal untuk menyebabkan adiksi remaja terhadap game online. Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya adiksi terhadap game online yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Karena game online dirancang sedemikian rupa agar gamer semakin penasaran dan semakin ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi. Kemudian rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah, apalagi pada saat pandemi saat ini ya, pasti kalian kayak bosan gitu di rumah. Nah, biasanya kalian salurkan di game online. Kemudian ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga menjadi penyebab timbulnya adiksi terhadap game online. Nah, ini seperti kalian, biasanya kan ada tugas ya dari sekolah. Nah, kalian harusnya mengerjakan tugas dahulu, setelah selesai baru kalian nge-game. Nah, tapi ini terbalik, kalian nge-game dulu, nanti kalau gamenya sudah kalian rasa sudah kalian bosen, kalian baru ngerjakan tugas. Nah, saat itu tugasnya banyak, akhirnya kalian nggak cukup waktu untuk mengerjakannya. Kemudian kurangnya self-control dalam diri sendiri remaja, sehingga remaja kurang mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online secara berlebihan. Nah, sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya adiksi bermain game online pada remaja yaitu sebagai berikut. Lingkungan yang kurang terkontrol karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online. Biasanya kalian itu kayak terpengaruh ya. Jadi ada teman kalian yang main game online, kalian ikut-ikut kayak gitu. Nah, kemudian kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga remaja memilih alternatif bermain game sebagai aktivitas yang menyenangkan. Kemudian harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus-kursus atau les-les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan, bermain, dan keluarga menjadi terlupakan. Nah, ini apa sih gejala kecanduan game online? Nah, gejala remaja kecanduan game di antara lain seperti ini. Lebih banyak menghabiskan waktu bermain game pada jam-jam di luar sekolah. Nah, biasanya sampai kalian tidur larut malam. Nah, akibatnya kalian sering tertidur di sekolah, kemudian sering melalaikan tugas, nilai di sekolah jadi jeblok, kemudian berbohong soal berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk ngegame, lebih memilih bermain game daripada bermain dengan teman, menjauhkan diri dari kelompok sosialnya, klub atau kegiatan ekskul, kemudian merasa cemas dan mudah marah jika tidak ngegame. Apa sih efek kecanduan game online? Sementara gejala-gejala fisik yang bisa menimpa seseorang yang kecanduan game antara lain sebagai berikut, yaitu ada carpal tunnel syndrome, gangguan di pergelangan tangan karena syaraf tertekan, misalnya jari-jari tangan menjadi kaku. Pernah nggak kalian alami kayak gitu? Kemudian ada mengalami gangguan tidur atau insomnia. Sebenarnya kalian itu bukan insomnia, tapi kalian itu kayak, aduh, aku game ini belum selesai nih, jadi kalian melanjutkan game itu akhirnya pola tidur kalian jadi terganggu. Kemudian sakit punggung atau nyeri leher, sakit kepala, mata kering, malas makan atau makan tidak teratur. Kemudian mengabaikan kebersihan pribadi, misalnya malas mandi, biasanya disuruh mandi kalian masih game, akhirnya nggak mandi kayak gitu. Nah, ada dampak positif sebenarnya untuk game online, yaitu menghilangkan kepenatan, dapat memberikan rasa rileks dan mengendurkan urat saraf dari kesibukan rutin atau kecapean setelah bekerja, melatih kemampuan untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi pemain, kemudian melatih memecahkan masalah dengan mempergunakan analisa, mengembangkan kecepatan reaksi dan persepsi audiovisual, melatih mengembangkan imajinasi dan kreativitas berpikir secara lebih luas, dan membentuk rasa percaya diri. Nah, tapi di dalam dampak positif tadi ada dampak negatif yang lebih banyak. Yang pertama yaitu dapat menurunkan kesehatan pemain, kemudian menimbulkan kemalasan dan tindakan kriminal, dapat membuat pemain lupa waktu, lupa belajar, lupa tugas dan tanggung jawabnya. Dapat membuat pemainnya tidak produktif karena waktunya habis digunakan untuk bermain game online. Dapat meningkatkan sikap agresivitas pemainnya
karena pengaruh aksi-aksi kekerasan yang terbiasa disaksikannya. Dapat menyebabkan antisosial karena selalu bermain game online ya. Dapat menyebabkan ketegangan emosional antara orang tua dengan anak yang kecanduan. Nah, kalian lihat di situ ada gambar dia kecanduan game online, mungkin sampai malam dan sebagainya. Akhirnya dia susah untuk lepas dari game online kayak gitu. Nah, jadi kayak anak autis ya. Nah, sebenarnya cara mengatasi kecanduan game online, jika kalian bersungguh-sungguh atau niat, aku pengen berhenti untuk game online, ya boleh sih kalian main game online, tapi ya jangan lupa waktu. Nah, kemudian kalian harus mempunyai pikiran hemat. Kenapa kok hemat? Nah, kalian kan kalau mau game online, kalian harus beli kuota. Nah, berapa kuota yang kalian gunakan untuk bermain game? Kemudian mencari aktivitas lain, seperti bermain dengan teman kalian, atau main selain game online kayak gitu. Kemudian membatasi waktu bermain game online. Kalian buat schedule, kalian game online itu jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Kemudian jangan sering bergaul dengan pemain game. Boleh bergaul tapi jangan sering ya. Biasanya nanti kalau kalian sering, kalian akan seperti terracuni. Jadi mereka yang setiap hari main game, mungkin mereka yang kurang pekerjaan atau di rumah nggak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan gitu ya. Kemudian meminta bantuan orang terdekat untuk berhenti. Nah, materi terakhir yaitu ada cybercrime. Apa sih cybercrime itu? Nah, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Nah, cybercrime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Nah, ini ada jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindak pidana murni. Kemudian ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Kemudian ada cybercrime yang menyerang individu, cybercrime hak cipta, dan cybercrime yang menyerang pemerintah. Kemudian jenis-jenis cybercrime di masyarakat, yaitu yang pertama ada hacker. Hacker yaitu berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. Hacker dapat juga didefinisikan sebagai orang yang gemar mempelajari seluk-beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. Kemudian ada cracker, ada hacker, ada cracker. Cracker adalah seseorang yang mampu dan dapat menembus suatu jaringan, serta mencuri atau merusak jaringan tersebut. Kemudian ada cracker. Cracker adalah seseorang yang mampu menembus suatu jaringan dan memberitahukan kepada jaringan tersebut tentang pengamanan jaringan yang dapat ditembus oleh orang lain. Kemudian ada cyberporn. Cyberporn atau sering disebut cyberpornografi ya, merupakan suatu cybercrime yang di mana pelaku menyajikan gambar-gambar porno pada website melalui media internet. Selain itu, cyberporn juga dijadikan sebagai ajang bisnis, misalnya menjual belikan VCD porno, gambar-gambar porno, dan lain-lain. Kemudian ada hacking. Nah, bedanya hacking dengan hacker ya. Kalau hacker tadi orangnya, kalau hacking ini kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari informasi melalui program yang ada dengan menggunakan komputer. Hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan dan sering disebut first crime karena jika dilihat dari segi aspek teknis, hacking mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan cybercrime yang lain. Kemudian ada cyberfriend. Cyberfriend adalah suatu penipuan yang dilakukan melalui internet seperti penipuan online shop, pinjaman online, dan lain-lain. Bukti digital. Pada pasal 1 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa alat bukti digital meliputi alat-alat seperti kayak ini bisa digunakan untuk bukti ya. Tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail atau email, telegram, telex, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas. Nah, pencegahan cybercrime. Kalian bisa mencegah untuk cybercrime ya. Yang pertama ada educate user, yaitu memberikan pengetahuan baru. Kemudian ada use hacker perspective, menggunakan pemikiran dari sisi hacker. Ada patch system, menutup lubang kelemahan. Polisi, menentukan kebijakan dan aturan yang melindungi sistem. Kemudian ada firewall, merupakan salah satu tipe dari network security. Ada antivirus, sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus ke komputer dari sistem komputer. Nah, sanksi pidana, sanksi jika kalian terlibat dalam cybercrime, yaitu yang diterapkan dalam UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum, khusus saja sesuai dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan cyber. Nah, mengenai ganti kerugian dimasukkan dalam sanksi pidana untuk cybercrime perlu diakomodasi sebagai bentuk perkembangan penanggulangan kriminalitas, yaitu adanya keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Nah, itu tadi materi tentang kenakalan remaja, kemudian bahaya merokok, cybercrime, dan pengaruh game online. Semoga materi yang saya sampaikan ini tadi berguna untuk kalian dan bisa kalian gunakan untuk refleksi kalian diri kalian sendiri ya. Assalamualaikum. Bang, bang.